Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanihi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita selaku hamba Allah, salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan sedikit pembahasan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala satu bulan ke depan kita akan memasuki bulan yang dinanti-nanti, bulan penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika hari-hari seorang muslim sejatinya adalah perlombaan di dalam kebaikan, maka lebih-lebih lagi ya ketika kita memasuki waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Kalau hidup ini untuk berlomba di dalam kebaikan, maka saat pahala dilipat gandakan, tentu kita harus lebih memacu lagi jiwa dan raga kita untuk sama-sama menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik di dalam kebaikan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu ada banyak hal yang mesti kita pahami terkait dengan bulan Ramadan beserta segala amalan yang ada di dalamnya. Dan satu amalan yang sering diwanti-wanti oleh para ulama untuk kemudian menjadi fokus kita bersama di samping amal-amal yang lainnya, yakni bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar itu disepakati bahwa terjadinya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran. Dan di ayat yang lain dikatakan bulan diturunkannya Al-Quran itu ya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan Allah mengatakan tentang Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dari sini kita memahami bahwa Lailatul Qadar tidak ada di bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian dari beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
Para jamaah yang dirahmati Allah, kita dapati bahwa Lailatul Qadar itu lebih banyak terjadi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Dan sampai disinilah kemudian petunjuk tentang Lailatul Qadar. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak pernah ada keterangan yang kemudian menegaskan di malam yang keberapanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun kemudian ada riwayat, ada athar dari sahabat yang kemudian bersumpah tentang satu malam bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ini bukan menjadi satu patokan, karena para ulama menjelaskan bisa saja tiap tahunnya berganti-ganti. Walaupun keseringan di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjilnya, maka bisa saja di tahun itu yang kemudian seorang sahabat sampai bersumpah menyaksikan yang namanya Lailatul Qadar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, taruhlah ketika itu di tanggal 27 Ramadan, maka bukan berarti selamanya di malam itu. Bisa berubah-ubah, bisa di malam 21-nya, bisa di malam 23-nya, nanti di satu tahun tertentu bisa di malam ke-25-nya, ke-29-nya, dan seterusnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi di malam pertama dari bulan Ramadan. Ini tidak menutup kemungkinan, karena tidak ada yang mengetahuinya. Yang tentu hikmahnya supaya kita berusaha bagaimana menjadikan semua malam yang ada di bulan Ramadan itu seolah-olah Lailatul Qadar, sehingga para jamaah dari malam pertama saja orang yang punya persiapan dan kesiapan yang baik, sejatinya dia sudah gaspol dalam kebaikan dari malam pertama. Tidak mesti nunggu 10 terakhir Ramadan, karena ada kemungkinan Lailatul Qadar juga jatuh di malam pertama, yang bisa saja barakallahu fikum mungkin tidak semuanya dalam keadaan siap. Ya, terlebih para jamaah, ya di kita ini kan biasanya nunggu sidang dulu Pak ya, nunggu sidang itsbat. Ya terkadang malam itu ya begitu saja seperti malam-malam biasa, padahal seharusnya dipersiapkan dari semenjak terbenamnya matahari. Ya, walaupun mungkin belum ada pengumuman, tidak ada salahnya kita sudah memulai kebaikan-kebaikan yang menjadi inti kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin mulai tadarus, begitu kan? Mulai banyak berzikir, mulai lebih banyak beristighfar dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun nanti misalnya ba'dal isya, karena kita beda 1 jam ya dengan tempat adanya sidang itu, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa saja nanti kalau ternyata iya di malam itu ternyata masuk malam 1 Ramadan, ya kita sudah punya amalan dari mulai terbenamnya matahari itu, dan disitulah sejatinya kan mulai malam sampai kemudian terbitnya fajar shadiq, yakni waktu sholat subuh. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ala kulli hal, tentu 10 terakhir Ramadan ini yang mesti harus lebih menjadi perhatian kita. Dan disitulah para jamaah yang dirahmati Allah, nanti kualitas Ramadan kita juga akan nampak. Karena Nabi SAW di riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, dan sungguh amalan itu ditentukan oleh penutupannya. Sama usia kita juga demikian para jamaah, usia kita juga akan ditentukan oleh penutupannya. Maka kita mengenal ada istilah husnul khatimah, ada istilah
su'ul khatimah. Pun demikian Ramadan, maka semakin Ramadan itu mau pergi dari kita, semakin kita harus barakallahu fikum, ya bahasanya kangen-kangenan dengan Ramadan itu. Kenapa? Karena Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Disitulah 10 terakhir, ya di mana kita mesti meningkatkan semua amal ibadah kita, baik secara kualitasnya ataupun secara kuantitasnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena seorang mukmin dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan Lailatul Qadar ini. Bagaimana kemudian dia sia-siakan malam itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Penjelasan para ulama, amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Jadi amalan secara umum yang dikerjakan di dalamnya, salatnya, baca Qur'annya, zikirnya, infaknya, sedekahnya, hablum minallahnya, hablum minan nasnya, ibadah mahdhahnya, ibadah ghairu mahdhahnya, maka semua akan dinilai sebagai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ada sebagian ulama yang kemudian menjelaskan, jika ada orang berhasil dia misalkan membaca 1 juz Al-Quran di malam itu, maka itu sama dengan membaca 1 juz itu 1000 bulan, 83 tahun lebih sekian bulan, bahkan lebih baik dari itu. Pun demikian yang berhasil infak di malam itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, infak misalkan dia 100.000, maka sama dengan dia infak 100.000 itu selama 83 tahun lebih sekian bulan. Ini kan pencapaian yang luar biasa para jamaah, yang mungkin tidak bisa dicapai oleh usia kita, karena usianya umat Rasulullah 60-70 tahun saja, sedikit yang lewat 70 tahun. Tapi pahala kita bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu yang umur mereka panjang-panjang. Maka jangan disia-siakan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Lailatul Qadar itu sebagian orang memahami Lailatul Qadar itu katanya satu waktu di malam dari malam-malam tertentu di bulan Ramadan yang dirahasiakan. Ada yang mungkin menganggap bahwa itu di pertengahan malam, ada yang menganggap di sepertiga malam terakhir, ada mungkin yang menganggap di awal malamnya. Pokoknya ada satu waktu di malam itu yang kemudian digoibkan oleh Allah, dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka pendapat seperti ini kemudian dibantah oleh para ulama. Yang disebut Lailatul Qadar itu bukan satu waktu tertentu dari satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tapi yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang Allah rahasiakan di dalam bulan Ramadan, di mana satu malam itu durasinya dari setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau di kita misalkan jam 6 terbenam matahari, kemudian terbit fajar shadiknya jam 5 subuh, masuk waktu sholat subuhnya jam 5 pagi, maka berarti ada sekitar 11 jam. 11 jam inilah para jamaah yang dirahmati Allah yang harus dimaksimalkan. Jadi bukan ada satu waktu dari 11 jam ini, bukan itu. Tapi 11 jamnya itu semuanya itu bagian daripada Lailatul Qadar. Cuman tadi malam haknya malam yang keberapa, nah ini yang dirahasiakan. Tapi durasi malamnya tetap hitungannya dari maghrib sampai kemudian datangnya waktu subuh. Jadi kalau ada orang setar untuk kemudian dia memaksimalkan malam, maka setarnya ya dari maghrib
dari terbenamnya matahari, bukan jam 12 malam, bukan jam 1 malam. Dia maksimalkan dari semenjak waktu maghrib sampai dengan waktu sholat subuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang itu. Ya, masih di surat Al-Qadr, di ayat terakhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keselamatan. Malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kesejahteraan. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq, yakni sampai masuk waktu sholat subuh. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan disebut malam adalah ketika terbenamnya matahari. Itu awal malam. Dasarnya apa? Firman Allah tentang ayat puasa itu. Wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam yang dimaksud di situ bukan ba'da isya, bukan jam 10 malam. Tapi yang dimaksud adalah sempurnakan puasa kalian sampai datangnya waktu. Maksudnya adalah sampai ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sehingga dari situ kita memahami bahwa awal malam itu startnya adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Dan di situ pula sejatinya pergantian tanggal. Begitu ya. Pergantian tanggal dalam Islam itu Pak bukan jam 12 malam. Tapi dengan terbenamnya matahari. Sekarang tanggal berapa ini? 1 Sya'ban atau akhir Rajab? Tanggal berapa Pak? 30 ya? 30 Rajab. Atau kalau Rajabnya 29 berarti sekarang tanggal 1 Sya'ban, gitu ya. Nah, itu berpindahnya ketika tadi maghrib ya, terbenamnya matahari. Nah, ini para jamaah. Jadi orang yang ingin memaksimalkan meraih Lailatul Qadar, maka tiap malam dia harus start dari terbenamnya matahari ya, startnya dari maghrib sampai kemudian masuk waktu sholat subuh. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau saking seriusnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka beliau beriktikaf ya, berdiam diri di masjid karena Allah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tidak hanya beriktikaf di malam harinya saja, namun full day begitu ya. Beliau beriktikaf juga di siang harinya, terutama di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Walaupun kita tahu bahwa Lailatul Qadar namanya saja Laila. Laila berarti malam. Namun demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita bagaimana memaksimalkan seluruh Ramadan itu, terutama di malam-malam harinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pada umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf itu pada 10 hari terakhir Ramadan tanpa putus. Ya, startnya mulai dari menjelang terbenamnya matahari di tanggal 20. Di tanggal 20 dari bulan Ramadan. Sehingga dengan harapan masuk malam ganjil, malam 21, kita sudah standby, sudah pasang niat untuk iktikaf dan sudah ada di dalam masjid. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu full dilakukan oleh Nabi. Sebagian ulama menjelaskan beliau keluar di ba'da maghrib malam 1 Syawal. Sebagian mengatakan
akan lebih baik jika keluarnya itu ba'da sholatil fajri, di pagi hari tanggal 1 Syawalnya. Berarti sebelum kita ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi boleh pada maghribnya di malam takbiran, orang kita nyebutnya malam takbiran, atau ba'da sholatil fajri, ya, sebelum kita ke lapangan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun para ulama mencatat ya bahwa iktikaf itu bukan syarat sah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya gini, kalau ada orang yang tidak iktikaf, maka selama-lamanya dia tidak akan dapat Lailatul Qadar. Karena para ulama tidak pernah menjelaskan syarat sah dapat Lailatul Qadar itu harus kitanya di dalam masjid. Artinya apa? Orang yang tidak beriktikaf saja masih memungkinkan untuk kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Karena iktikaf bukan syarat sah dapat Lailatul Qadar. Namun tentu orang-orang yang beriktikaf di dalam masjid, mereka ada dalam sikon yang terbaik, yang kondusif untuk kemudian mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pada dasarnya semua orang yang diberi umur sampai lebaran, sejatinya dia pasti melewati Lailatul Qadar itu. Cuman istilah dikatakan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan kepada orang-orang yang melewatinya saja, tapi yang dimaksud adalah mereka yang berhasil memanfaatkan malam yang ternyata bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya amalan ibadah. Itu yang dikatakan dapat Lailatul Qadar. Kalau dapatnya, dia melewatinya, dia ada di dalamnya, ya semua kita pasti ada, pasti dapat. Gitu kan? Cuman yang jadi masalah, Anda sedang apa ketika malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu? Apakah sedang leha-leha, apakah sedang rebahan, apakah sedang tidak ngapa-ngapain, ataukah sedang sibuk beribadah kepada Allah? Nah, yang mendapatkannya itulah yang sedang sibuk beribadah kepada Allah. Ya, orang-orang di luar kita saja kan Pak, dia pasti dapat malam itu Pak, melewati malam itu. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi intinya kitanya sedang apa? Kitanya sedang ngapain? Saat kemudian malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin sebagian kaum muslimin mereka tidak punya kesempatan atau tidak leluasa waktunya, barakallahu fikum, untuk kemudian mengkondisikan diri di dalam masjid 10 terakhir Ramadan full di dalam masjid, ya, malam, siang, pagi, sore, ya, pokoknya 10 malam 10 hari itu semuanya di masjid. Tentu tidak semua dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tadi kita sampaikan, dan ini nasihat para ulama, bahwa iktikaf bukan syarat sah untuk dapat Lailatul Qadar. Sehingga orang-orang yang tidak sedang iktikaf sekalipun, bahkan mereka mungkin yang sedang riweuh ngurusin mudiknya, sedang di perjalanan untuk mudik misalkan ke kampung halamannya, maka tetap punya peluang yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting dia bagaimana mengisi malam-malamnya dengan kebaikan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang kemudian barakallahu fikum tidak diberi keleluasaan untuk iktikaf di dalam masjid, mereka juga harus cerdas untuk kemudian meraih Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Maka ada di sana alternatif amalan yang setidak-tidaknya ini dalam kadar minimal untuk kita dapat yang namanya Lailatul Qadar dengan baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa alternatif amalan ini? Pertama,
melakukan salat isya dan salat subuh berjamaah. Jadi perhatikan, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, malam-malam ganjilnya, jangan lewatkan salat isya dan salat subuh berjamaah. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan, man shallal isya'a, di satu redaksi dengan ungkapan man syahidal isya'a. Siapa yang melaksanakan salat isya, siapa yang menyaksikan salat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, maksudnya jamaah di masjid mengikuti imam, faka'annama qama nisfal laili, maka seolah-olah dia telah salat malam separuh malam. Maka seolah-olah dia itu sudah melaksanakan salat separuh malam. Separuh malam itu berarti dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar dibagi 2, begitu ya. Kalau tadi 11 jam, dari jam 6 sampai jam 5 itu disebut malam, maka dibagi 2. Maka kita akan tahu separuh malamnya. Separuh malam pertama, separuh malam kedua. Nah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat di malam itu separuh malamnya. Wa man shalla subha, dan siapa yang melaksanakan salat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, dia salat subuh dengan berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, maka seolah-olah dia itu salat seluruh malam. Makanya jangan ditinggalkan ini. Salat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, ini paket lengkap. Kalau kita sholat isya berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah di malam itu, berarti kita mendapatkan pahala sholat seluruh malam. Dan luar biasa Pak, 2 sholat ini 2 sholat paling berat bagi munafik. 2 sholat paling berat bagi orang munafik. Maka kita sebagai mukmin, ayo maksimalkan. Ini alternatif untuk kita mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Kalau kita memang tidak mendapatkan keleluasaan untuk mengkondisikan diri di masjid. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan sholat isya, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, para jamaah, alternatif amalan supaya kita mendapatkan pahala seluruh malam adalah sholatut tarawih ma'al imam hatta yansharif. Kita ikut sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Sampai selesai. Ya, sholat tarawih di kita ini rata-rata 30 menit Pak, 11 rakaat. Ada yang 23, bahkan lebih cepat dari itu ya. Ada yang 23 rakaat 7 menit itu ya, tapi itu ngawur ya. Taib para jamaah, nggak tahu madhab apa itu ya, sholat model begitu ya. Taib para jamaah, taruhlah rata-rata setengah jam standar nasional Indonesia begitu ya, 11 rakaat setengah jam. Kalau di sini 1 jam Pak ya, dirata-ratakanlah 40 menit misalkan, 11 rakaat. Nah, ikuti sampai selesai, sampai tutup dengan witir, pokoknya sampai selesai imam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang qiyam, salat bersama dengan imam sampai imam itu selesai, maka dia dicatat seperti melakukan salat semalam penuh. Masya Allah. Jadi separuh jam itu ya, 40 menit itu
kita bisa mendapatkan fadilah pahala ya sholat semalam suntuk. Ya. Siapa di antara kita yang kuat sholat semalam suntuk? Ada yang pengalaman Pak? Satu hari saja seumur hidup. Ada? Nggak ada kayaknya. Tapi pahalanya bisa kita dapatkan. Ya, pahalanya bisa kita dapatkan. Maka sholat bersama imam sampai selesai. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, juga akan didapatkan bagi mereka yang, ini alternatif yang ketiga, bagi mereka yang iktikaf satu malam itu. Karena Lailatul Qadar kan malam hari, maka bisa dengan cara kita ya iktikaf satu malam itu. Makanya di sini para ulama kemudian memperbincangkan minim-minimnya iktikaf itu berapa lama sih, begitu ya. Sebagian mengatakan pokoknya siapa yang masuk masjid dia niat iktikaf walaupun 1 jam dia di situ, hitungannya dapat pahala iktikaf. Maka lebih-lebih lagi yang startnya dari maghrib, ya Allah saya iktikaf di malam 21 ini dari maghrib, nggak keluar rumah, dia tidak keluar masjid, terus di dalam masjid sampai datangnya waktu subuh. Ba'da subuh baru dia keluar. Nah, berarti orang ini mendapatkan iktikaf 1 malam. Maka ketika dia iktikaf 1 malam itu hitungannya ibadah. Karena iktikaf itu ibadah. Maka berarti dia pun mendapatkannya. Artinya gini Pak, misalkan ada orang nih, aduh kok pengen banget nih tanggal 2 malam 23 ini saya pengen di masjid saja iktikaf walaupun 1 malam. Akhirnya dia datang ke masjid menjelang buka puasa dan dia pasang niat, pokoknya maghrib ini saya iktikaf sampai datang subuh, saya baru akan pulang nanti pada subuh. Ternyata dalam ilmu Allah malam 23 itu Lailatul Qadar Pak. Berarti dia dapat. Walaupun di malam-malam yang lain dia tidak iktikaf, dia dapat itu. Dia dapat pahala semalam suntuk iktikaf. Nah itu para jamaah. Cuman kan tidak bisa Pak ya, nebak-nebak nggak bisa ya. Makanya ya sejatinya adalah intinya bagaimana malam-malam dalam bulan Ramadan itu ya kita selalu punya kesadaran untuk mengisinya sebaik-baiknya dengan sebaik-baik amal. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian alternatif berikutnya apa? Baca di malam itu setidak-tidaknya 100 ayat dari Al-Quran. 100 ayat dari Al-Quran. Ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad di mana Nabi SAW mengatakan man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada 1 malam, maka dia akan dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Insyaallah Pak, 100 ayat. Wah Ustaz, 100 ayat ini banyak. Kalau pakai surat Al-Baqarah kan banyak sekali itu. Kan ada Pak surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Ya sudah baca juz amma saja, yang penting 100 ayat. Itu masuk Pak, masuk ya, berdasarkan hadis ini. Siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam, maka dicatat baginya sholat sepanjang malam itu, kunutul lailah. Maka ini bisa menjadi alternatif ya bagi orang-orang yang memang tidak leluasa untuk mengkondisikan dirinya di dalam masjid dengan iktikaf. Mungkin sedang sibuk dengan pekerjaan, barakallahu fikum, ada tanggung jawab besar ya. Karena tidak semua ya memang dimudahkan. Ya kalau orang-orang misalkan tugasnya menjaga keamanan, ini kan tidak bisa di dalam masjid. Atau orang yang punya pekerjaan resikonya tinggi ketika ditinggalkan, maka dia bisa kemudian mengamalkan amalan-amalan alternatif ini yang pahalanya itu semalam suntuk. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, nah diantaranya ini yakni ya
kita membaca 100 ayat dari Al-Quran. Karena hitungannya kata Nabi, kutiba lahu kunutu lailah, dia akan mendapatkan pahala ya salat sepanjang malam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja sedikit yang bisa disampaikan dari sekelumit hal-hal yang insyaallah bermanfaat bagi kita untuk sebagai persiapan kita ya menjelang bulan Ramadan ini. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baik para jamaah. Jadi ada berapa amalan tadi, Pak? Boleh diulang? Yang pertama tadi apa? Alternatif amalan untuk kita memaksimalkan Lailatul Qadar. Yang pertama apa tadi? Salat Isya dan salat subuh berjamaah, karena pahalanya salat sepanjang malam. Kemudian salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Walaupun selesainya jam 9 malam, tapi catatan pahalanya semalam suntuk. Kemudian apa lagi? Itikaf 1 malam. Itikaf 1 malam dari maghrib sampai subuh. Itu juga alternatif kalau kita tidak bisa itikaf di 10 terakhir. Kita ambil 1 malamnya yang semoga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena berarti hitungannya malam itu hitungan ibadah semuanya. Kemudian satu lagi tadi membaca ayat ya Al-Quran ya, jumlahnya 100 ayat, itu akan dicatat sebagai ya pahala sholat sepanjang malam. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu penjelasan ini bukan untuk kita malas-malasan. Ini alternatif bagi yang memang keadaannya tidak bisa mengkondisikan diri oleh sebab-sebab tertentu. Tadi kan ada kalanya orang sakit, ada kalanya orang mudik, ada kalanya orang punya tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Maka alternatif ini yang dipilih. Bukan Ustadz saya milih yang ini saja langsung. Tidak. Tetap ikhtiarkan dulu memaksimalkan seluruh malam. Jadi ini solusi bagi mereka yang memang ya tidak leluasa waktunya. Begitu para jamaah ya. Jadi bukan untuk sudah milih ini saja. Ya. Ternyata ada yang lebih simpel ya gitu ya. Enggak usah seluruh malam, tetap bisa tidur tapi pahalanya ngalir. Bukan itu maksudnya, Pak ya. Ya orang yang kemudian selain mengamalkan amalan-amalan tadi ini yang menjadi amalan alternatif, ditambah lagi amal-amal yang lain, ya jelas lebih istimewa, gitu ya. Orang yang memanfaatkan seluruh malamnya untuk baca Quran, untuk sholat, ya, untuk berzikir, untuk wirid, ya barakallahu fikum, untuk baca Quran, tadarrus, maka jelas itu lebih utama tentunya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.